Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini, kita bersama-sama untuk dapat menerima kebenaran firman Allah yang memberikan senantiasa kekuatan di dalam iman kita dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya angkat satu tema, yaitu hidup adalah Kristus. Ayat bacaan kita saya ambil dari suratan Filipi pertama ayat yang ke-27. Demikian dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudara, pada ayat ini dikatakan hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan dan pilihan. Kehidupan manusia bagaikan musafir di atas muka bumi ini. Sehingga kehidupan banyak pilihan-pilihan. Orang yang hidup sesuai dengan pilihan-pilihan yang telah ditentukan sebelumnya. Konteks kita saat ini sama seperti yang dihadapi oleh orang-orang Filipi. Apakah pilihan kita Tuhan atau dunia? Saudara-saudara, yang menjadi pemikiran di dalam kehidupan kita, kita harus memilih tujuan hidup kita. Dan merupakan pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah yang mendasari pilihan-pilihan kita? Saudara-saudara, supaya kita dapat memahami tentang apa yang hendak kita pilih di dalam kehidupan ini, alasan-alasan untuk pilihan hidup seseorang. Nah, di sini kita akan memperhatikan hal-hal yang diungkapkan melalui ungkapan-ungkapan daripada firman Allah. Pertama, manusia diperhadapkan dengan banyak pilihan. Apakah pilihan saudara? Kita semua diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Banyak pilihan akan menentukan kehidupan kita. Misalnya tentang pendidikan yang tinggi, menimbun harta kekayaan, mencari ketenaran, atau meraih kedudukan yang tinggi. Saudara-saudara, berkaitan dengan jemaat di Filipi. Filipi adalah sebuah kota dagang. Banyak peluang untuk maju melalui bisnis, karir, dan pendidikan. Namun, Paulus memberi mereka tantangan untuk menentukan pilihan mereka. Apakah mereka lebih tertarik pada dunia ini atau Injil Yesus Kristus? Apakah saudara memilih hidup yang berpadanan dengan Injil atau dunia? Seruan dan tantangan itu sungguh jelas. Uang atau Tuhan, kehidupan atau kematian. Saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan di dalam dunia ini, terutama karena ada pilihan-pilihan semacam itu, maka di dalam kehidupan kita, kita akan memilih dengan tepat. Hanya dua pilihan
dan kita harus memilih satu hal. Saudara-saudara, supaya senantiasa di dalam kehidupan kita dapat menentukan dengan baik. Poin yang kedua, menentukan prioritas dan yang terutama. Paulus menentukan Kristus Yesus sebagai pilihannya. Pilihlah yang terutama. Paulus menegaskan bahwa hidup yang berpadanan dengan Injil merupakan pilihan yang paling utama. Yesus Kristus menawarkan pilihan itu kepadanya dan kepada semua orang. Saudara-saudara, kita melihat apakah orang Filipi memilih untuk berpadanan dengan Injil Kristus atau dunia? Hanya satu yang harus dipilih, bukan dua-duanya. Hidup yang berpadanan dengan Injil bertujuan untuk meneguhkan hidup seseorang tidak terombang-ambing dalam iman sesuai Injil. Saudara-saudara, kita akan mempunyai satu gambaran atau sebuah ilustrasi tentang bunga teratai. Bunga teratai memilih untuk hidup di permukaan air. Ia berakar, berbunga, bersandar, bergerak, hidup dalam udara yang ada, yaitu menghirup udara air. Jadi air adalah syarat mutlak untuk kehidupan bunga teratai. Tanpa air itu, teratai akan mati. Paulus pun demikian. Ia telah memilih Kristus, maka ia akan hidup, berakar, dan bersandar kepada Kristus. Tanpa Kristus, ia sama sekali tidak berarti. Paulus memilih salib Kristus. Coba kita akan saya bawa dulu untuk membaca di dalam suratan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, kita memperhatikan bagaimana tentang ayat firman Allah ini. Hal-hal yang diungkapkan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga di dalam hal inilah supaya kita dapat melihat pilihan yang Paulus telah memilih Kristus. Tidak ada yang dilepaskan dan dipisahkan dari pilihan surgawi. Paulus memilih jalan salib penderitaan. Ia tidak hidup di dunia sesuka diri sendiri. Tetapi ia memutuskan untuk mengikuti gaya hidup Yesus Kristus yang tidak mencari kemuliaan duniawi, melainkan menyenangkan hati Bapa di surga. Akibatnya, pilihan itu menentukan siapakah Paulus. Paulus memilih hidup yang berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Dengan kata lain, ia memilih untuk menghayati hidup yang berbahagia bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, kita akan melihat
bagaimana hal-hal yang dikerjakan, dilalui oleh Paulus ini. Semua pencapaian di dunia disingkirkannya karena kasih kepada Kristus Yesus. Pilihan itu membuat Paulus mengalami kerugian secara jasmani. Tetapi ia beroleh keuntungan rohani, yaitu kehidupan kekal di sorga. Saudara-saudara, supaya kita dapat melihat hal-hal yang kita perhatikan tentang kehidupan ini. Bagaimana tentang pilihan-pilihan yang akan menentukan kehidupan di kemudian hari. Saudara-saudara, ada perjuangan. Meskipun ada penderitaan. Namun pada saat yang sama, seseorang yang melaksanakan pilihan dengan tepat sedang menyenangkan hati Bapa di sorga. Di sini saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita pun kita dapat menentukan pilihan-pilihan sebagaimana Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Filipi. Pilihan tentang dunia atau Kristus. Nah, di sini saudara-saudara, ungkapan daripada Paulus ini perlu kita merenungkan dengan baik, agar di dalam kehidupan kita pun dapat, yaitu merenungkan tentang pencapaian-pencapaian apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan di dalam dunia ini. Karena keberhasilan tentang jasmani ini, semua itu adalah sarana dari kehidupan. Namun bukan tujuan. Tujuan di dalam kehidupan iman kita adalah perkara-perkara rohani. Perkara-perkara kekal. Sehingga di dalam hal inilah kalau kita melihat bagaimana pilihan daripada Paulus, justru ia beroleh keuntungan rohani yang luar biasa, yaitu kehidupan kekal di sorga. Saudara-saudara, kita akan melihat tentang kesimpulan apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah kita mendengar bersama. Pertama, pilihan yang terutama dalam hidup kita ialah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya di dalam kehidupan kita itu dapat memahami tentang aturan-aturan, peringatan-peringatan, ketentuan-ketentuan daripada firman Allah. Supaya kita dapat menerima, memahami, dan melakukan. Karena pilihan yang terutama di dalam kehidupan kita ialah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua, pilihan hidup yang berpadanan dengan Injil akan memungkinkan kita menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Meskipun keadaan dunia sedang dipenuhi dengan goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Jadi pilihan kita tidak salah. Pilihan hidup yang berpadanan dengan Injil. Supaya kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Meskipun kondisi dunia ini dipenuhi dengan goncangan-goncangan yang terjadi. Yang ketiga, kita dapat berkontribusi dalam tubuh Kristus dengan menantang orang-orang untuk menentukan pilihan mereka. Pilihlah Kristus
atau dunia. Tantangan ini patut direspon pada sekarang ini, bukan nanti. Demikian, saudara-saudara, supaya kita dapat menerima kebenaran firman Allah bahwa hidup adalah Kristus. Ungkapan-ungkapan daripada firman Allah yang membangun iman kita ini, supaya perjalanan iman kita tetap dipimpin oleh Allah, tetap ada kesatuan, ada di dalam perjalanan iman yang dibimbing oleh Allah Roh Kudus, supaya kita pada akhirnya dapat menerima apa yang menjadi iman kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, renungan daripada firman Allah pada pagi hari ini saya akan sampaikan di sini, supaya kita dapat memahami dengan baik kebenaran-kebenaran firman Allah pada hari-hari ini, supaya kita tidak goyah, tetapi teguh berdiri, memiliki iman kepada Dia. Dan saya akan berdoa sebelumnya, khususnya bagi jemaat Tuhan GPDI Taman Firdaus Sidarja dan juga para pemirsa, untuk kami dapat naikkan doa bagi saudara sekalian. Baik. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, kembali kami datang di dalam iman kami yang tertuju kepada Engkau. Kebenaran firman Allah telah kami terima dan merupakan satu pilihan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Yaitu pilihan kami hidup adalah Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kuasa daripada firman Allah akan membentuk kehidupan kami semua, agar kami dapat melaksanakan perintah-perintah daripada Allah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, tiap-tiap pribadi ataupun tiap-tiap keluarga, agar mereka tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, agar mereka tetap menaruh pengharapan di dalam iman kepada Engkau, dan Tuhan memberikan berkat-berkat di dalam pekerjaan ataupun usaha apapun yang dikerjakannya. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kelemahan iman. Tuhan menuntun, membimbing, memberikan hikmat senantiasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kemudian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada, saudara-saudara kami yang ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau pun memelihara mereka semua. Engkau pun menyertai di dalam perjalanan kehidupannya. Engkau pun memberkati di dalam pekerjaan ataupun usaha apapun yang dikerjakannya, agar mereka semua dapat memuliakan Tuhan, agar mereka semua dapat bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Engkau pun menjauhkan daripada sakit penyakit yang pada hari-hari ini terjangkitnya virus yang menularkan, bahkan menjadikan kematian. Namun Engkau memberikan perlindungan bagi kami semua, orang-orang yang berharap kepada Engkau, dan Tuhan memberikan bimbingan senantiasa bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan hari-hari mendatang kami, sebagai yaitu hal-hal yang menjadikan pengharapan di dalam kehidupan kami, sebagai sisa hidup kami, namun kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati kami semua. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat
dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ucapan berkat ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.